Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. La yurfa'an la ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu sehingga ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuli ju mongko den carabut, mongko den tolak, mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ai rabbi ashabi. Ai rabbi do pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Siapun jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku atau sapa ashab ba'da ka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukar haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'd yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaus ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khausi ing atase telaga man waradahu syariba bihi man disapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut syariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut wa man disapani wong syariba ngombe sapa man minggu sange khaut lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause syarab abasan ing dalem selawase. Niki dawuh Nabi layar itu yektine bakal liwat alaya ngatas ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam wa ya'rifuni lan ngerti sapa aqwam ne ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya summa yuhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat. Sifatnya gawat dan mulai kitab Bukhari. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau saya wingi bahwa nanti pada akhirnya saya mau bunuh rokok itu rawung dolim termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pondok khaudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Mana jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Orang eling pengen. Padahal eling pangeran di sana omah iso ninggalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu ya oke kere kak. Nggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko mok wong 5.
Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Mun beno sing terlambat ben sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak? Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu kah? Bukan. Itu saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulai kau yang aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku dua alimnya sekali beraku aman. Paling wong saingan yo kuatir Mustafa. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ke kelas. Ora kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Berapa kayak gitu? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kali pernah di wong nyucup, wong dobar, mesti wong mencet. Alimem sepi, kok wong dobar gegere. Ini termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa den. Lalu kulon biasa mama-mama tenggelam kulon mereka ngubah alwi anak kulon. Enggak, ini biasa untuk mobil direm, kes mau ke bareng kulon. Kak, lagi bener kes.
Kalau betul mobil, nah udah umat yang muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Syiah bantai Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi bedol guri, soalnya bergerem-gerem ngelas neng guri, orang terus baca. Ini syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan gini, tak pikir bodoh ramalan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngelusi sidik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang kategorinya wong soleh banyak payah. Bae Madin ora kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah, tak tinggi ya tanglet kula. Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenenge. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantahan, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh baca cerita, nih tinggal negara wong kesolen di pintu-pintu, wong Khawarij sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami subuh. Dalam Muawiyah subuh pria. Ngongkon wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya imam subuh. Wah, emproh. Wara ini sing piye kotak tapi iya tak utune sing piye. Kemudian polisi itu sekitar. Oh, ora tarife pokoke sing imami. Imami meriah. Asipe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si soleh-soleh tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim.
Orang Islam ekstrem mau nggak dipimpin wong ra salat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Ya. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahawandu, Asfahan, Khurasan. Itu kan dan sampai orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya sih. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin kan, Yabna Ammi, Al-Kufah Latafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah Latafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai keluar cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Yo tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah aja. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain ini rata-rata brengkel-brengkel. Ini kasus orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kasus Abdul Qadir, kasus Said Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sampai Husain hadihi karobun wa balahun. Ini karobun, kesusahan wa balahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh apa. Tapi nak cara Syiah
Nyatane mateni kok dikelah-kelah. Mateni ya mateni. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Ya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola anak sahabat yang kuno ya idola, yang orang jelas ya apa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Dalam masuk idola anak sahabat topo sing nak perang mirip. Terus Mustafa idola anak topo sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten guyon niku. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuknya beda-beda. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan ini. Oh pengamat itu ngamati sholat yang paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholatnya Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya itu pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Ada yang waklah. Allah akbar. Allah. Oh, sedekah orang sing ngene, orang sing ngene, orang sing santai, orang sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bola, nek kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal midhatul hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih cara berpikir demi anak Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite tiga Islam ora malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena langsung TV kan nonton lagi bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, Said Hasan itu rasa seneng perang, tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai itu perang barang, germapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Akhirnya perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra.
Afal tafdilnya zarro itu kalau azhar, kayak hasna, kalau mu'anats kan hasna. Kalau bahasa Arab untuk afal tafdil al-ahsan. Jadi kalau zarro berarti menjadi azhar. Itu karena bahasa saja kayak hasna mu'anats, kalau ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau zarro jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Sinten. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir lu apik di bang konco. Kok konco nak ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kalah. Islam jadi Mesir. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Dan semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610 ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat, gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo jenis kepulauan King nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Werogen nak tunggu lama tunggu tuh. Oh, yang Solo itu mesti asli mesin kene. Mau nih pesa ndak kritik. Mau aja bangir. Nah ini mirip apa ini? India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Jika Mas Bin barang si Jawa lewatin aku lah cerita sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih dengan Cina sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan ya Muhammad ini kalau terus nama lagi tentang hati sohe Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah?
saya minta Allah yahlika ummati hela kabadi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa karena tidak ingin melihat umatnya kok saling kan wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran es mentang-mentang pangeran kon ikut keputusan umat aku sing roh hikmah menang kalah sing duitnya menang wong proposal ae di kabulno kan ya sah jenenge napa proposal permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang kilo kasang, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Jinowo, itu tukaran, kecewa, keraton, itu minggat. Akhirnya orang Islam yang Sulawesi, orang Pangeran itu berkeliaran itu. Berhubung misalnya jadi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya dobe pondok, dobe gerak. Nah, mau tetap neng keraton, mau neng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulai nak ono kiai tukaran ning daerah, iku ape. Tapi nak ramingkat malah rapi. Kok gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing min. Iku nanti iso menyep. Nak ramingkat dadi udun ning kono. Zaman dulu sejarah pondok-pondok gede, baru kayak tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu karan. Akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerabat sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang kamu munafik. Lu kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak nggak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya, tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata kataran mengikat dok tuban. Itu penting, itu tadi kadang cuma repot kadang tukaran rapi enggak lagi. Jadi ujung. Berarti perkembangan. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minyak. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, soalnya ini alamu apa? Aku luwe roh, mungkin itu makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Uswino Cina kok nata pedok kajian. Saya itu ngajak berroh, ngenteni kandani.
Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babanya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Terus coba ada pula coba. Nah ya coba ana Nabi tok Abu Jahal pula menapa? Lah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingan itu coba. Sisi bajing ngene apa? Coba. Oh pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Lah sunan Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Coba Abu Jahal ngene apa? Coba. Tenaga. Ora kok versi film, versi tenan apa padha. Lah lan aku misale Islam lugur, ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Kok cara aku wong Juban, aku pola amal. Kok aja gak kena film. Wong Juban sing ngono. Ya pancen Juban kono kok. Wis pakai. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara nggak salah paham. Seneng ngamuk wedi salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Ate wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Dadi ada wong suka baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Iku nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mereka kersane pengiran, kita tidak mungkin nyariatno jahat, jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pengiran sing itu aja coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh, onong di toko, tagane drengki kayak toko, pakai kayak toko, akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Gue ngaji mak suwe aku, lalu aku terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang kaji ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, gue roh aku ngaku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggap terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sukawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasih. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak di anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai sia-sia bertua ora apa-apa. Dibang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, angen-angen Gusti. Artinya luwih masuk akal. Sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disio-sio kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disio-sio wong.
Mesti ra terima. Sopo wani miso ya anak. Tapi nak kakake miso adik kan ngono lho. Itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun, kayak Imam Tobari, termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nabi ora iso sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter? Monggo partai akeh rebutan jadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngang. Tetap pinter pangeran. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki di ora kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok mbok kabeh. Akhire untuk aktivitas kabeh alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Aku mantul orang ngantul, gue keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti nih ngonton. Gue apa mengkiri bukti, mengkiri kertasnya itu pengiran, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang Pak Majid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba, sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Gak bisa bongkar orang. Iya betul. Pengiran berwarai mana tua kok anak-anak benabi jawab ini alam apa? Kok malaikat tak paling parah pengiran. Jawab pengiran ini anak alam apa? Aku roh aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram, dengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram tapi tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Gak biar, aku itu mau apa nanti haram? Ibu gak dikalau kan malah ulontek, malah ramah cuman berbisnis. Perak sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ada wabah tikus. Ya perak sih. Jawab. Kadang ya ada takwa sih kurang ajar. Aku kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Dan nak ulane bontek, rano sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi halal kok tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora harus dimangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot, tapi semenjak ngaji ini sampai akan tahu bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindaknya nulis takrib. Makanya termasuk yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton nak malah neng Taman Sari. Jadi ono hikmah ini jika terjadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau teruskan, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga, harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul. Pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da.
Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil gak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhir cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harfi wong ra jelas. Jale kula kuweting wong piye wis pateni ya, ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hakul jima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerampak ku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Nah, ya kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian itu goni. Kayak mersi. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat ya repot. Ada kerusuhan Mei terus ambil kerus. Itu kan repot. Makanya ini kalau setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kalau mati bukan tentang Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Anu kula salat sunat ya rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok. Misale bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel ya repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bak Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar ambu swarga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar ambu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok apa ini dibiarkan. Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahkan. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkol-kongkol kok patahin. Saya tunggal, mun ada depan kira wani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang bukan membunuh.
Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ono wong pas kongko-kongko ini gone warung apa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Woi pan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentlemannya, enggak kesatria. Sholatin ala yubi mata ini musuhnya pas loro pas perang loro tiba ditabak nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh cerita orang. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum tatahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas-kelas ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo pacan minim nggo rukun di masjid damai. Nah cara wong Timur Tengah janggal, pakai aliran Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik so. Yang penting kancane orang keterucut tidak apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Soalnya rata-rata PKB kayak partai D, rata-rata P3 kayak partai D, rata-rata pondok hidup kayak pondok D, rata-rata jamaah toriko apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini yang ke soalnya dia buat tidak terjadikan. Nah, orang Indonesia tuh dia cocok ya. Paling bermanfaat. Jadi ada rata-rata orang Kurdi. Dia tuh gitu Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini ya. Daripada ada diudur geremeng rapopo, yang penting gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada
tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi Sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Makhluk banyak jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turu dipateni, pas sujud pas disinali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tak cocok kamu ayo perang tanding apa? Gentle. Kaya Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wa wajah itu jadi ini mereka rata roh aurat. Kamane rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As mereka kalah terus udah melayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok ora. Tapi dari kota pulau kurang ajar, berarti nggak terroh. Lah ini kok pelaju bergabung, roh aku waktu dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Pelaju bergabung roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, gue setelah itu ada roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Sesama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik ya kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Oh, dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melok afiliasi ning kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di. Ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang guna-guna, sahabat yang apian, itu ragu muslim. Mereka orang mereka puas, rakaku orang apa?
paham ya? Nah. Terus kaum Khawarij ini karena mereka soleh, sebenarnya sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah, dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede bu pateni. Mulai di Nabi Sufu dia pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar tol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih, Mas. Tahu ben Islam damai. Aku mau perang ya. Saya kira impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balap pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup. Istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat pateni. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol berkas, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti-nganti apa tok. Paham ya? Kita tahu, tapi misalnya karena pulau itu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya rata cocok, misalnya kelompok Wahabi, apa Salafi, apa rata cocok ziarah kubur, anggap orang kurang kerjaan, itu kan ringan tuh. Hukumi itu apa bodoh? Kita dihukumi orang nggak jelas. Orang hukumi itu sirik. Yang kalau sering nanti cerita tentang konco kulon wong alim, iso maca Fatumu, niku mara Mekah. Dok kantor imigrasi tasik konangan go kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Said Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua maca kitab di syahadat temen. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwagi dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap nih. Lah kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo. Dene mati ra ubet. Lalu kalau nak dihukumi, kalau sering tapai tiang-tiang, terus hukumnya ngaten. Wingi itu tambah kalau nanti nggak bunuh. Kalau akan nyolati tentang musola kulo ya, keluarga ini dengan nyolat. Mudin itu kan ngurusi jenazah mudin, sewan Gus. Kulo mudinnya tuh sering tak Gus loh. Senengannya ngenterong mati, gak mati. Akhirnya orang kalah gue, dan sering tuan gue. Ini gue koncokan bapak nih. Sering dipanggil loh. Gak usah mati, aku lah emang jadi mudin. Ini mati malah lorok. Malah rana signal kan. Seneng jadi ini gue loh. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti bukan talqin. Pertama tak darah nih. Isbah emetian. Jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kalau konsekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah kamu kayak mudin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo, niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu namung setunggal. Aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepudi, jika nak mati saniki pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat itu jaringan, penting ojo takok sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho, Jom. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena salat kira salat itu ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya kira rasa solat untuk anak ya bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik gitu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak be uang, misalnya uang tutang dino hukumnya be fase gendul.
Misalnya orang mau tukang garam, penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah BTS lonte, boy dia mau mikirnya akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah sepakai istilah wadah. Mereka dari bahasa sini, dari bahasa apa? Orang PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa ya? Lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, mau ngajilah itu. Tapi bosan, mau juta sih, kamu juta apa? Padahal lagi dihukumi sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan ke sekolah jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak pesen, nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Pokoknya aku jadi kiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tentu nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagando, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Astajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya di Falamaro Asamtan apa Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan, sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qornas syaitan. Fa inna hatatlu qornas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung yang ganggu sernyanyi. Iku ketok nak orang Arab yang jahiliyah tenang, jenate sirik tenang. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik, nak darani kulon mas, terus nak darani napa mriki putih? Kidul. Kidul iku napa janubi? Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangannya wong madhep ngetan. Sehingga ngukur ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor to ngidul jadinya tidak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kena maghrib, sini kena maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama maghrib, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nak madhep ngulon madhep medan itu. Paham ya maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya kita dimulai kok bayangan wong madhep ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ono salat lah. Wae metode srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup yo ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kula seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati salat. Aku semangat ku malah tengah itu aja mbak tambah. Mun kula hitung, aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung ngono. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ini ben sampean roh sejarah.
Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ini ngoten, falamma ra'asam sabai siwatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruh, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedigjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak ada nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben, caramu yang haram Allah. Mau haram liane ya kira. Cara baca pulang nggak Gus pulang tetap rokok. Lah dari MUI rokok haram. Malah gue sing haram rokok tak bodoh dia haram dong misalnya haram. Gus biasa gue kalau haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi lewat ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang kita itu tinggal satu saja lah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlil. Ustaz sampai stand gremeng ya lah. Nara cocok begitu gremeng itu ngerasani ngajak bolo-bolo, sing ringan-ringan. Kali rasa sampai bertua mantu, rasukuat, jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya sampai kiai partai ini itu, maksudnya piye kok malah partai itu? Maksudnya raja lah orang ngakoni kan jelas. Kamu sing nglakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, gue mau nyerah kalau ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Aku sing nglakoni ya jelas. Nanti gue kerta kok ikut jiran, buat derek nyalek-nyalek sana boga. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pisolihin, anti partai ini. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput. Orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Kontrol terus nongin. Eleng-eleng ya. Inna bukot ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Wah, ada akibat bobo tadi itu ngeri tuh. Masa rukin kiri lah bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelap. Malah bupati ini. Umah parah. Oh, zaman kita gunting lanangnya sering kok. Parah sama bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Soal ini pesawat lagi untuk ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.